Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Bestseller ID. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas sebuah alat yang berguna banget digunakan di saat kamu meeting. Nah, ini terutama buat kamu-kamu yang sering banget meeting online. Harus simak video ini sampai habis ya, biar kalian semakin menambah informasi tentang alat yang bisa kalian gunakan di saat meeting online. Pengen tahu apa barangnya? Jangan skip video ini sampai habis. Nah, ini dia barangnya, sebuah headset dari Jabra. Wah, pasti kalian udah nggak asing dengan kata Jabra ya. Dia sudah lama banget untuk memproduksi headset-headsetan ya, perheadsetan di dunia perheadsetan dia sudah dewa kali ya. Jadi sudah banyak banget untuk produk-produk yang sudah dia buat dari zamannya Nokia jadul sampai sekarang Android dan iPhone. Dia masih bikin headset berkualitas seperti ini. Yang akan kita bahas di video kita kali ini adalah Jabra Evolve 2 seri 55 ya, dengan tagline hybrid working just get a whole lot more comfortable ya. Coba kita buktikan sendiri untuk tagline-nya apakah benar bekerja dan juga bisa menjadi lebih nyaman dengan alat ini. Kita langsung saja unboxing. Packagingnya seperti ini ya, ada sebuah dus dan juga pouch. Nah, ini pouchnya juga kesannya eksklusif gitu ya. Terus di pouchnya pasti kalau Jabra dibawain untuk dongle buat USB-nya. Ini Type-C ya, jadi untuk dongle-nya dia Type-C, sudah ada Bluetooth-nya buat konekin. Terus gongnya adalah ini dia untuk Jabra Evolve 2 55. Untuk kita bahas satu persatu, yang pertama kita coba bahas desain dari headset yang satu ini ya. Desainnya sih oke, nggak terlalu yang gede banget, ya, jadi masih ergonomis. Terus untuk spons-sponsnya juga ya ringan. Terus ini terbuat dari memory foam, jadi kalau misalnya kalian pakai ini buat meeting lama, nggak bikin kalian terasa sumpek gitu ya, atau pegel untuk ininya dipakainya. Terus dia bisa untuk dipanjangin sesuai ukuran kepala kalian. Terus yang sebelah sini dia juga ada spons lagi. Ini juga ada sirkulasi udaranya yang cukup bagus katanya, jadinya tidak bikin bau keringat gitu ya. Jadi misalnya pas dipakai terlalu lama, dia untuk sirkulasi udaranya bagus, jadinya tidak akan membekas untuk keringatnya, untuk bau-bau keringatnya dia membekas. Terus nggak norak juga, masih ukuran standar gini ya. Untuk bobotnya dia di sekitar 130 gram, jadi cukup enteng, nggak bikin kepala kamu pegel. Nah, seperti ini kalau pas dipakai. Ada juga untuk mikrofon ininya, tambahan mikrofonnya. Mikrofon juga lucu, bisa naik bisa turun, disesuaikan untuk posisi yang pas ya. Bisa banget diatur-atur, jadinya membuat saat bekerja menjadi lebih nyaman. Sesuai tagline-nya tadi, whole working more comfortable. Bener, jadi kalau misalnya kamu sering meeting online, bisa gunakan headset yang satu ini agar menjadi lebih nyaman saat bekerja, terutama pas meeting online. Untuk sektor suara ya, dia juga cukup oke. Bassnya nggak terlalu kerasa banget, tapi masih ada untuk bass-bassnya. Terus untuk treble-nya juga nggak begitu menyakiti telinga. Jadi maksudnya gimana ya, masih enak aja, nggak terlalu yang lebay terus bikin telinga kamu sakit. Untuk kenyamanan suara yang lain, nah ini ada fitur yang selalu ada di Jabra, yaitu Active Noise Cancellation. Jadi ada ANC-nya. ANC itu apa? ANC jadi pas kalian meeting online misalnya di tempat ramai, bisa di kafe ataupun juga di mana sih biasanya kalau kalian meeting online, selain di kafe di mana bang? Kalau kamu meeting bang,
Oh, di mana lagi ya? Pokoknya kalau pas posisinya kalian meetingnya di suasananya nggak begitu tenang ya, misalnya di banyak orang kerumunan, misalnya di kafe ataupun lagi di warung Padang. Lah, siapa tahu kalian dapat wifi-nya di warung Padang. Nah, bisa banget mengaktifkan fitur ANC, Active Noise Cancellation. Jadi, suara kalian tetap masih sangat terdengar jelas dibanding suara-suara yang ada di belakang kalian. Nah, itu fungsinya Active Noise Cancellation. Nah, selain ada Active Noise Cancellation, juga ada untuk fitur yang namanya Hear True. Hear True itu adalah kebalikannya dari ANC. Kalau ANC suara kalian yang lebih jelas, suara yang di belakang kalian tersamarkan. Nah, kalau yang ini suaranya yang di belakang bisa terdengar lebih jelas agar kalian lebih aware dengan suasana sekitar kamu. Kan nggak enak kalau pas lagi meeting dipanggil-panggil orang nggak denger, kan juga lucu ya. Walaupun orangnya yang manggil nggak tahu diri aja, lagi meeting dipanggil-panggil. Bener nggak? Ya kan? Jadi ini ada fiturnya yaitu Active Noise Cancellation untuk suaranya. Kalau kalian menginginkan headset yang fokus pada suara bass ataupun buat dengerin musik yang jeduk-jeduk, kayaknya ini nggak cocok ya. Sekali lagi, ini fokusnya dia ke meeting ya, atau apa ya, buat komunikasi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau buat untuk dengerin musik dan film mungkin kurang, karena memang Jabra fokusnya nggak di situ, dia fokusnya untuk komunikasi. Nah, karena dia fokusnya di komunikasi, dia sudah mendapatkan sertifikasi dari beberapa aplikasi untuk meeting online. Di antaranya ada Microsoft apa yang buat itu, Microsoft Teams ya kalau nggak salah ya. Yes, ada Microsoft Teams. Nah, ini ada Microsoft Teams, terus Zoom juga ada, juga untuk Google Meet. Jadinya untuk aplikasi meeting online-nya dia benar-benar sudah certified. Jadi kalau pas digunakan nggak perlu untuk setting-setting lagi, dia langsung terintegrasi ke aplikasi yang ada di atas tadi ya. Ada Google Meet, ada Zoom, ada juga Microsoft Teams. Ya, seperti itu untuk kelebihan dari Jabra Evolve 255 ini. Oke, Jabra Evolve 255 ini sudah dijabarkan untuk apa kelebihan-kelebihannya ya. Yang pertama, dia enak banget untuk dipakai lama buat meeting. Ada Active Noise Cancellation-nya, terus daya tahan baterainya juga bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya sering banget meeting online tanpa gangguan, bisa banget pakai Jabra yang satu ini. Nah, untuk kelebihannya ada banyak. Mungkin kekurangannya ini bukan buat kaum mendang-mending ya. Sekali lagi, ini bukan buat kaum mendang-mending. Buat kaum mendang-mending karena ini untuk harganya termasuk agak pricey ya, sekitar 4 jutaan. Jadi kalau kamu misalnya mendapatkan sebuah headset yang cuma bisa buat fokusnya ke komunikasi, mungkin ini bukan menjadi pilihan ya. Kekurangannya aku rasa cuma itu. Untuk kelebihannya sudah aku review yang dari tadi banyak banget. Untuk kekurangannya mungkin itu bukan kekurangan yang fatal ya, tapi mungkin subjektif ya. Kalau soal harga kan orang-orang pokoknya segitu masih terjangkau, segitu terlalu mahal. Nah, semua mahal atau enggaknya tergantung dari dari duitnya. Jadi kalau kalian memang ada untuk budgetnya, ini mungkin nggak mahal. Tapi kalau nggak ada budgetnya, mungkin ini dirasa terlalu mahal. Nah, itu aja review aku tentang Jabra Evolve 255. Kalau kalian punya pengalaman pakai device yang satu ini, boleh banget komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar Jabra Evolve 2 ini, boleh juga tulis di komen di bawah. Nanti aku jawab sebisa aku, menurut pengalaman aku selama pakai headset ini ya. Terus jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini agar kalian terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis tanpa skip-skip. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.